Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita menjadikan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan berbagai macam kenikmatan dan kesempatan untuk terus beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah teman-teman, kita telah masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gak kerasa ya, Ramadan sebentar lagi bakal ninggalin kita. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu terdapat satu malam, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Di mana malam itu sangat dicari-cari oleh kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad SAW. Malam Lailatul Qadar, di mana malam itu jika kita melaksanakan ibadah di malam itu lebih baik dari kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan atau lebih. Dan malam itu juga penuh dengan malam pengampunan. Nah sebelumnya saya akan membacakan surah Al-Qadar surat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah teman-teman, di Quran surat Al-Qadar tadi Allah menjelaskan mengenai keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Apa aja sih keutamaannya? Yang pertama, malam Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Allah firman dalam ayat pertama surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu pertama kali diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ke Baitul Izzah itu pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas juga mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Nah, selanjutnya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam ayat ketiga surat Al-Qadar Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi teman-teman, ini salah satu keistimewaan yang hanya ada di bulan Ramadan, yang hanya ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu di mana malamnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita melaksanakan ibadah di malam tersebut, seakan-akan kita telah melaksanakan ibadah selama 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Jika dikonversi dalam satuan tahun, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi kita melaksanakan ibadah di malam tersebut sama dengan kita melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Nah selanjutnya, Lailatul Qadar merupakan malam turunnya para malaikat dan juga turunnya pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dalam ayat keempat surat Al-Qadar Allah Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya berkah pada malam tersebut. Turunnya malaikat itu menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir atau majelis ilmu. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu, karena malaikat mengagungkan mereka. Nah malaikat ini juga turun pada malam Lailatul Qadar karena mengagungkan malam tersebut, di mana malam itu disifati dengan sifat salam,
yaitu kesejahteraan atau kedamaian. Jadi di malam itu penuh dengan keberkahan, kedamaian, kesejahteraan. Karena di malam itu hampir tidak ada manusia, tidak ada kaum muslimin yang berbuat maksiat. Semuanya fokus beribadah untuk mengharapkan malam Lailatul Qadar, untuk mengharapkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah teman-teman, sekarang kan kita lagi dalam kondisi yang harus melaksanakan ibadah di rumah saja nih teman-teman, untuk beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Jakarta. Nah, apa aja sih ibadah yang bisa kita laksanain dalam rangka untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan mengharapkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, yang pertama itu kita bisa melaksanakan sholat malam atau sholat qiyamul lail. Karena dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni. Ya Masya Allah ya teman-teman, ini merupakan suatu bonus yang hanya diberikan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Siapa saja melaksanakan sholat yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni dan pahala ibadahnya akan dilipat gandakan seperti melaksanakan sholat selama 1000 bulan atau bahkan lebih baik dari itu. Nah, selanjutnya apa lagi nih yang bisa kita lakuin? Yaitu tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, karena malam Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi ini waktu yang tepat buat kita untuk kita berteman dengan Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai teman kita selama di bulan Ramadan ini. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena terdapat satu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Selain membaca Al-Quran, kita bisa juga mentadaburinya, memahami isi-isi kalimat yang ada di Al-Quran, isi-isi ayat di Al-Quran. Selain itu kita bisa juga murojaah, mengulang hafalan kita dan menambah hafalan kita, khususnya buat para ikhwan yang sedang menjadi imam di rumahnya masing-masing, imam bagi keluarganya. Bisa banget teman-teman ikhwan untuk menambah hafalannya agar hafalannya semakin meningkat, semakin baik. Nah, selanjutnya hal yang bisa kita lakuin yaitu berzikir. Ini merupakan hal yang paling mudah. Berzikir, bersalawat, bertahmid, bertasbih, beristighfar. Ini bisa dilakuin oleh semua teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang akhwat yang mohon maaf sedang datang bulan, karena tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dan sholat tahajud, sholat malam. Tidak berarti teman-teman yang akhwat yang sedang datang bulan tidak bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Teman-teman bisa menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan berzikir, dengan bersalawat, beristighfar, bertahmid, bertasbih, dan lainnya. Jadi mari kita basahi lidah-lidah kita basahi mulut kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berdoa. Nah, ada nih salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bacakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Saya ulangi lagi, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini merupakan salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu kita bacakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Karena di malam ini penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbanyak-banyak istighfar, kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Selain itu kita bisa berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing, sesuai keinginan kita masing-masing. Karena di malam Lailatul Qadar itu merupakan malam di mana dituliskan takdir kita selama setahun ke depan. Karena dari namanya Lailatul Qadar, malam Qadar, malam ketetapan, malam takdir. Jadi di malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat turun ke langit dunia untuk mencatatkan takdir kita selama setahun ke depan. Jadi ini waktu yang mustajab, waktu yang pas buat teman-teman untuk berdoa sesuai dengan keinginan teman-teman.
apa yang teman-teman inginkan selama setahun ke depan atau di masa depan nanti. Teman-teman juga jangan lupa mendoakan kebaikan untuk Indonesia ini, kebaikan untuk kaum muslimin dimanapun berada, kebaikan buat saudara teman-teman, untuk keluarga teman-teman, untuk guru-guru, sahabat teman-teman, dan juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Selanjutnya yang terakhir, teman-teman bisa bersedekah. Ini juga suatu kesempatan buat teman-teman untuk banyak-banyak bersedekah di masa pandemi ini, karena banyak orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bisa jadi tetangga kita yang membutuhkan bantuan, bisa kita tolong. Apa yang bisa kita keluarkan kita bantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya teman-teman, seperti Ramadan ini bisa kita ibaratkan seperti sebuah pertandingan, sebuah perlombaan di mana terdapat 3 babak. 10 hari pertama di bulan Ramadan, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. 10 hari pertama bisa kita ibaratkan sebagai babak penyisihan, di mana masih banyak orang-orang yang bersemangat di bulan Ramadan ini karena ingin merasakan sensasi atau ingin merasakan kondisi di mana hanya terjadi di bulan Ramadan, seperti berbuka puasa bersama, sholat taraweh, sahur, dan yang lainnya. Selanjutnya di 10 hari kedua di bulan Ramadan, ini bisa disebut sebagai babak semifinal, di mana sudah ada beberapa orang yang sudah tidak semangat lagi dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, karena awalnya dia mengikuti Ramadan hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan karena ingin merasakan kondisinya saja, tidak benar-benar niat pure karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak juga teman-teman yang masih semangat di ibadah di bulan Ramadan ini. Yang terakhir ada babak final, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini merupakan babak di mana hanya kaum muslimin yang benar-benar meniatkan dirinya dari awal Ramadan, yang meniatkan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah, yang mengharapkan di bulan Ramadan ini bahwa dia bisa mendapatkan banyak pahala, banyak kemuliaan, dihapuskan dosa-dosanya di bulan Ramadan ini. Makanya Allah memberikan bonus di babak final ini, bonus di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bagi kaum muslimin yang memang benar-benar meniatkan dirinya untuk mengharapkan ampunan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus itu yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana jika kita melaksanakan satu ibadah, dihitung sebagai kita melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Di mana jika kita sholat di malam tersebut, dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni. Nah teman-teman, jadi kita lebih semangat lagi nih ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, agar kita nantinya di babak final ini bisa menjadi juara. Apa itu juaranya? Yaitu menjadi la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang bertakwa. Semoga kita semua setelah bulan Ramadan ini bisa menjadi orang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa mendapatkan malam kemuliaan ini. Ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Ramadan itu pasti datang. Malam Lailatul Qadar itu pasti datang melewati kita, pasti datang menghampiri kita. Tinggal kita sendiri, apakah kita mau memanfaatkan momen itu, mau memanfaatkan kesempatan itu untuk mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman untuk ayo kita tingkatin lagi ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kita hidupkan malam-malamnya. Jangan lupa kita mengajak keluarga kita yang ada di rumah, yang mungkin biasanya kita menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan melakukan iktikaf di masjid. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, mengharuskan kita di rumah saja. Ini merupakan kesempatan buat teman-teman yang terbiasa menghidupkan 10 hari terakhir dengan iktikaf, untuk bisa mengajak keluarganya di rumah, untuk bisa mengajak saudaranya, mengajak kakak, adik, mengajak orang tua, mungkin yang sudah punya pasangan, mengajak pasangannya, untuk bersama-sama menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, untuk menghidupkan malam-malamnya, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya Fadil Hamid dari SMA Negeri 48 Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.